Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun masih masa pandemi seperti ini, semoga teman-teman tidak mengurungkan niat teman-teman untuk terus belajar. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Vera Widiawati, Mutiara Rahmadani Putri, dan juga Vanessa Dwi Ananda. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan kami tergabung di dalam kelompok mata kuliah Psikologi Orang Dewasa. Nah, kami akan memberikan ilmu kepada teman-teman melalui video-video yang kami buat, yaitu yang bersangkutan dengan psikologi orang dewasa. Dan pastikan teman-teman untuk menonton video-video yang akan kami upload. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari masa usia lanjut. Lansia atau usia lanjut merupakan istilah tahapan yang paling akhir dari proses penuaan. Menurut Harlow, lansia merupakan periode terakhir atau periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang, di mana usia lanjut itu ditandai dengan beberapa perubahan fisik dan perubahan psikologis tertentu. Ciri-ciri usia lanjut yang pertama yaitu usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologisnya. Kemunduran juga dapat berdampak pada psikologis lansia. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Kemunduran pada lansia semakin cepat apabila memiliki motivasi yang rendah. Sebaiknya, jika motivasi yang kuat, maka kemundurannya akan lama terjadi. Orang lanjut usia juga memiliki kelompok minoritas yang rendah. Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yang jelek terhadap lansia. Pendapat-pendapat klise itu seperti lansia itu lebih senang mempertahankan pendapatnya daripada mendengarkan pendapat orang lain. Yang selanjutnya yaitu menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan maupun orang lain. Yang berikutnya yaitu penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat lansia tersebut cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Lansia lebih memperhatikan bentuk perilaku yang buruk karena perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri seorang lansia itu menjadi buruk. Nah, berikutnya perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia juga terjadi pada aspek fisik atau perubahan fisik, di mana besarnya individual pada lansia itu memiliki kepribadian yang berbeda dengan sebelumnya. Penyesuaian diri lansia juga sulit karena ketidakinginan lansia untuk berinteraksi lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, begitu pula dengan perubahan sosial pada usia lanjut, di mana umumnya lansia banyak melepaskan partisipasi sosial mereka, walaupun pelepasan itu dilakukan secara terpaksa. Aktivitas sosial yang banyak pada lansia juga mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik dan lansia itu sendiri. Yang terakhir, usia lanjut atau lansia umumnya memiliki ketergantungan kehidupannya terhadap anaknya. Lansia sudah tidak mampu atau memiliki kemampuan lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi. Anak-anaknya pun tidak semua dapat menerima permintaan dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi. Nah, perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial lansia tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai ciri-ciri dari usia lanjut atau lansia. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan lanjut usia. Secara garis besar, menurut Happy-Gurs, tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau pendapatan keluarga. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya. Kelima, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap perubahan fisik baik usia lanjut, perubahan penampilan bagian tubuh, fungsi fisiologis, panca indera, dan seks. Penyesuaian diri pada usia lanjut merupakan kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan atau konflik akibat perubahan-perubahan fisik maupun sosial psikologis yang dialaminya dan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan dari dalam dirinya. Selanjutnya, salah satu dari sekian banyak penyesuaian yang sulit dilakukan oleh seorang pria dan wanita berusia muda adalah dengan menerima kenyataan akan perubahan penampilannya. Mereka harus benar-benar menyadari bahwa fisiknya sudah tidak mampu berfungsi sama seperti sedia kala pada saat mereka masih kuat atau masih muda. Selanjutnya, usia madya ditandai dengan adanya kemunduran fungsi fisiologis. Hal tersebut dikarenakan jika manusia sudah memasuki usia 20-30 tahun, maka hal itu akan menyebabkan perlahan-lahan fungsi fisiologisnya mengalami kemunduran. Karena pada masa usia itu, seseorang akan mencapai suatu puncak fisiologisnya. Selanjutnya adalah pada masa madya ini juga ditandai dengan kemundurannya fungsi-fungsi panca indera. Di antaranya bisa dicontohkan mata yang kabur, indera pendengaran yang menurun, dan berkurangnya fungsi peka terhadap kulit, terhadap raba, karena proses penuaan pada kulit. Dan yang terakhir adalah pada masa madya, mereka yang berusia madya ini harus dapat menerima kenyataan bahwa kemampuan reproduksi mereka itu sudah berkurang atau akan berakhir, dan bahkan mungkin mereka akan kehilangan dorongan seks serta daya tarik seksual. Baiklah, kesimpulan dari video saya kali ini bahwa proses yang terjadi pada masa madya itu seharusnya mereka yang mengalami hendaknya menyadari bahwa apapun yang terjadi pada masa ini tentunya itu hal yang wajar. Seharusnya mereka itu menyadari bahwa fisik mereka itu tidak akan selamanya atau berjalan selalu seperti pada masa mereka muda. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan teman-teman untuk bisa mengklik di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, dan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyak mungkin, sehingga akan lebih banyak orang yang merasakan kebermanfaatan dari video ini. Nah, mungkin itu saja pertemuan pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.